Mbak Monica dari Bangka Belitung. Halo. Pada tadi kita tanggal selesai berarti tahun berapa itu Mbak studinya? Selesai tahun ini. Tapi kan kemarin sempat pulang. Pulang nikah aja terus balik lagi ke Ya, sana. pulang, nikah aja, terus balik lagi. Itu Jadi, sama-sama awardee beasiswa iya, yang sama. sama-sama Hmm. awardee. Ya, ketemunya juga di sini. Ketemunya di sini, jodohnya di sini ketemu gitu kan. Jadi, pada nempuh studi, taunya punya sama-sama visi, udah jodoh gitu kan. Ngajak serius, ya udah. Berarti itu kamu ketemu sama si Caca sama siapa namanya Bobby? Fahmi, Kok Bobby? Siapa Fahmi, namanya tuh? Fahmi Fahmi Office. Bo. Heeh. Jadi si Caca, jadi beasiswa ini kan aku tuh baru angkatan kedua SA-nya. Oke. Angkatan pertama itu suami aku, rombongan sama si Fahmi sama si Caca. Nah, jadi Hmm. kita itu ada PPI gitu kan. Angkatan pertama itu sedikit banget. Jadi PPI-nya tuh cuma segelintir orang kayak gitu kan. Pas Sebentar. tahun Nama beasiswanya kamu tadi apa namanya? Pendium Hungarikum Scholarship. Itu kan kalau nggak salah tahun 2013, tapi masuk di Indonesia 2016 berarti ya? Ya, kan pamornya kurang kayak gitu kan. Baru 2016. Tahun Hmm. berapa kayak gitu kan udah ada MOU, cuma 2016 baru ada gitu kan, yang dari perjanjian antara pemerintah Hungaria sama pemerintah Indonesia, salah satunya itu. Hmm. Jadi sebelum-sebelumnya itu yang kebanyakan studi di sini itu kebanyakan Erasmus, Miss. Jadi tahun kedua baru ada untuk dari pemerintah Hungarianya gitu buat Indonesianya gitu. Itu baru tahun pertama itu baru master sama PhD sama kayak aku angkatan kedua. Tapi sekarang udah mulai dibuka sampai S1 buat beasiswanya. Itu pembukaannya setiap setahun cuman sekali aja bulan Januari itu ya? Kok Januari sih? Bukan. Desember ya? Pembukaannya tuh sekitaran bulan Oktober, terus Bulan ditutup Oktober. biasanya Januari atau Februari. Itu ada range-nya gitu. Hmm. Oktober gitu. Itu kalau dikepoin kayaknya websitenya lengkap sekali kok, itu aman berarti ya. Nanti langsung klik di websitenya gitu. Ya, Aku klik malah ke. kepoin si Caca sama si Fahmi Bol. Ntar Caca tak kepoin ya. Itu Kalian juga berdua lucu. lengkap. Lucu banget kitanya. Aku tahu beasiswa ini ya dari Caca gitu kan. Mau coba aja gitu kan. Coba itu ngurusin berkasnya itu juga masih di Pare. Masih di Pare banget bulan-bulan Februari. Udah Hmm. berapa kali apply gitu kan beasiswa macam-macam, ada Fulbright, ada LPDP, ada Australian gitu juga, terus ada Belanda, Januvik gitu. Ini singkat aku yang kelima, percobaan kelima apply beasiswa, alhamdulillah dapat gitu. Kelima langsung dapat. Oh, biasanya teman-teman tuh minimal 10 atau lebih dari 10 baru dapat. Lalu kelima, amazing. Itu Rezeki sempat diterima itu sempat apply beasiswa apa aja dan yang diterima yang mana aja? yang diterima ya ini stipendium, kalau nggak berangkat. Oke. Berarti yang pertama 2, 3, 4, 5 yang sempat ditolak itu Ya, memang nggak diterima juga? cuma sebatas kampus doang, Miss. Batas Oke. kampus dengan tahap wawancara kayak gitu kan. Kemarin ada pertanyaan salah satu dari teman di Aceh, katanya kemarin sempat apply juga, terus habis itu Mm-mm. dia nggak lolos. Jadi Mm-mm. dia kepengen tahu tuh kira-kira apa sih yang bikin itu unik, dan kan setiap beasiswa pasti punya karakter masing-masing kan. Dan itu yang sangat perlu diperhatikan kalau kepengen apply beasiswa itu apa? Mm. Kalau dari pengalaman pribadi ya, seingat aku kita tuh motivation letter. Terus Hmm. apa sih yang pengen kita kontribusi sama diri kita pertama, terus sama daerah kayak gitu kan, daerah tempat kita tinggal gitu kan, apa yang pengen impactnya gitu ke negara juga gitu. Kemarin itu aku bahas apa namanya
tentang kimia kayak gitu kan, kimia tentang environment kayak gitu kan. Aku pengen ada seorang ahli yang bisa berkontribusi terhadap di daerah aku kayak gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Itu juga di CV-nya juga gitu kan. Secara ini apa sih yang ada di diri kamu yang pengen kamu tunjukin kayak gitu kan, apa di prestasi, apa apa namanya dalam dalam cara berpikir kayak gitu kan, di CV-nya ataupun di motivation lainnya gitu. Jadi kita tuh lebih ke arah kita kenal diri kita dulu sendiri, karena ketika kita di interview, mereka bakal nanya kayak gitu kan, "Kenapa sih milih Hungari?" Gitu kan. Itu juga dari itu juga harus diomongin di motivation letter kenapa, ciri khasnya Hungary apa, kayak gitu kan. Dalam pengalaman aku kemarin, aku tuh, karena aku kimia, aku lebih nekanin tentang penemu-penemu kayak gitu kan, penemu Nobel kayak gitu kan. Terus, vitamin C kayak gitu kan, vitamin C kan emang ditemukan di Hungary kayak gitu penemunya gitu. Jadi ada kaitannya dengan ilmu bidang kita, karena dari situ mereka ada terasa tertarik nih kayak gitu kan, pengen pengen ke kitanya kayak gitu kan. Bagaimana kamu membuat ini, motivation letter kan bagaimanapun juga kayaknya kesan pertama ketika membaca itu harus ada sesuatu yang klik dan menarik supaya membaca ke paragraf-paragraf Mhm. berikutnya kan. Kamu punya tips khusus ya waktu itu? Kok bisa lolos untuk di situnya? Sebenarnya sih ada, misalnya aku tuh ada biasanya bikin per template kayak gitu kan. Misalnya paragraf Mmm, pertama, kita tuh ngulas tentang diri kita gitu, kita lulusan mana gitu kan. Terus, apa namanya, major-nya apa, asal asal daerahnya apa, kayak gitu kan. Terus yang kedua, seingat aku tuh, aku ngebahas tentang, apa sih, tujuan aku gitu kan, hubungan dengan major aku gitu kan. Tujuannya apa gitu. Yang ketiga itu kenapa milih Hungary, kenapa mhm milih mhm. Hungary, apa sih kaitannya Hungary dengan major aku gitu kan, apa sih impact-nya kayak gitu kan, apa yang telah aku ketahui tentang Hungary kayak gitu kan. Contohnya misal ada perjanjian khusus dengan pemerintah Hungaria dengan Indonesia dalam water management kayak gitu kan. It means kita udah secara tidak langsung kita tuh merasa tertarik kayak gitu kan. Ininya tentang sainsnya gitu kan dan impact-nya terhadap Indonesia. Yang terakhir, Mmm, ketiga setelah kita mendapatkan yang keempat ya, paragraf keempat, setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita belajar di sana, apa sih yang pengen kamu capai kayak gitu, kamu pengen jadi, eee, siapa, ada yang pengen jadi dosen gitu kan, ada yang pengen, mengembangkan ilmunya di bidang tertentu, dan ada yang pengen melanjutkan S3 yang lebih jauh, dan sebagainya gitu. Biasanya itu terus template-nya waktu sih. Mhm. waktu itu ada sampai berapa kata, Mbak? Atau berapa lembar? Selembar atau 2 lembar? Diusahakan sih 1 lembar aja, karena kan sekarang udah banyak kayak gitu kan peminatnya, beasiswa ini dari tahun ke tahun. Mhm. Kayaknya Ini lebih berarti baik itu 1 tahun lembar keempat aja. ya? Mhm, tahun keempat. Selembar aja. Mhm. Kalau Mbak Monica dulu selembar ya? Aku tadi sampai ini, nggak ingin Iya, memperhatikan. Selembar. 1 lembar, ya deh. 1 lembar atau 2 lembar mungkin ya. Lupa. Berapa 2 Oke, lupa, udah lama ya. udah lama banget. Terus Terus tes kalau untuk kesehatan. tes kesehatannya kenapa? Heeh, tes kesehatan mereka juga require gitu kan. Karena kayak tes hepatitis gitu, atau hepatitis A atau B kayak gitu kan, HIV segala macam kayak gitu. Mmm, Salah satu persyaratan tes kesehatannya juga. mhm. Terus Mhm. waktu itu ada berapa seleksi? Setelah administrasi apa aja? Administrasinya itu, semuanya dilakukan via online atau gimana waktu itu, Mbak? Iya, via online. Jadi tuh, sekitaran bulan Maret biasanya gitu kan, mereka tuh ngasih pengumuman. Jadi tahapnya itu pertama Oke. ada tes, tahap administrasi. Administrasi kita bakal diseleksi dengan, oleh dari sistemnya, dan menurut pemahaman saya itu dari pihak, karena ada kerjasama kan sama pemerintah Indonesia, itu dari pihak Kemendikbud. Jadi Kemendikbud akan menyeleksi dari semua, aplikan, dan mereka akan menyeleksi berapa. Dari situ, mereka akan ngasih ke pihak Tempus. Pihak Tempus ini adalah, pihak yang memberikan beasiswa kayak gitu kan dari Hungaria, dari pemerintah yang Hungarianya.
Di situ setelah misalnya dari, kan kuotanya itu sekarang 100 kan. Misalnya dari negara kita per negara Indonesia ngasihnya 150 kayak gitu kan. Terus diseleksi lagi sama pihak tempus. Dari sini pihak tempus akan ngasih ke pihak kampus. Pihak kampus akan menyeleksi lagi 150 itu menjadi 100 Mm-mm. orang kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi dari situ baru pihak kampus kan ada macam-macam tes juga, ada wawancara, ada online kayak gitu kan. Ada yang tes yang online-nya via harus ngerjain soal, ada yang harus face to face sama dosennya kayak gitu kan. Dan yang terakhir baru sekitaran bulan Mei atau Juni mereka baru ngasih tahu kapan siapa aja yang terseleksi kayak gitu kan. Apakah kita masuk reserve list atau masuk yang udah kandidatnya. Dari Juni sampai Juli itu mereka baru ngurusin pemberkasan untuk bikin visa untuk ke Hungarianya. Untuk beasiswanya fully funded semuanya ya? Enggak. Enggak. Oh, enggak, kayaknya yang jelas tuition fee pasti, Tuition ada ya. uang saku pasti, Ada dormnya tuition, dormnya masuk nggak? iya tuition fee, accommodation, sama Saya dengar ada asuransinya juga. asuransi, sama living life. Tapi maksudnya ini yang enggak full funded ini kita terbang ke sini dengan biaya kita sendiri. I see. Ya, biasanya kan negara-negara Lumayan. lain kan, negara-negara Oh, lain berarti kan, at least flight-nya aja ya? iya. Jadi pas di sini ya flight-nya aja yang nggak termasuk di cover. Apakah di sana juga ada jatah porsi untuk apa namanya part time job di sana? Iya, kita Ada. berdasarkan Yang kontrak sama, rata-rata berapa? Sama dengan negara lain 20 jam per iya, dua per puluh jam per minggu, dua Oke. puluh jam per minggu. Oh Buat juga ganti uang tiket. Ah, lumayan, lumayan gitu. Karena apalagi yang kayak physical physical labor ya. Di sini mereka itu kurang banget tenaga manusianya gitu kan. Banyak sih anak-anak yang mahasiswa Indonesia kayak di Jerman juga kan, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja di cleaning service kayak gitu kan, lumayan kan kayak gitu. Ada yang di factory kayak gitu kan. Jadi merekanya lumayan lebih gede malahan daripada yang per jam yang di kantoran kadang. oh gitu ya. Wah. Karena dia ngitungnya tenaga manusia di sini lebih kurang kayak gitu kan, banyak kurangnya gitu. Oke. Mm. Kalau ngebahas dulu tentang, kan tadi dibilang ada pemerintahan dari Indonesia yang terlibat untuk pertama kali dalam proses seleksi ya. Nah, itu kan berarti kemungkinan besar sekitar berapa 150-an orang lah ya. Berarti naik ya. Dulu kan pertama kalau nggak salah sekitar 30 orang aja kan kuotanya. Sekarang berarti 100 ya. Aku nggak ngepoint itu yang lebih banyak Ya sekarang. sekarang 100. Dua tahun ini yang 100, tahun kemarin 50 deh. Jadi Kalau tahun angkatannya Mudik ada yang kedua yang, yang kedua itu 50. Tapi yang 50. tergantung yang berangkatnya siapa. Yang berangkatnya cuma sekitaran 30 sampai 40 orang kalau tahun angkatan aku. Oh, 50 itu dari Indonesia. Terus habis itu Tahun, pas waktu seleksi kampus dalam, tahun pertama cuma 8 orang yang diterima. ya Yang 8 daftar. orang yang itu ya. Iya. Kepoin waktu Ya itu. si Fahmi, si 8 Caca, gitu. orang termasuk Caca sama Obi itu ya. Terus suami aku Sama juga. sama sama Sang Doi. Sama Sang Iya. Doi. Em, masukin berapa rekomendasi letter waktu itu? Aku kemarin Dari 2 siapa aja? dari Dua. dosen pembimbing sama salah satunya itu yang punya gelar doktor. Karena kan kebetulan waktu aku ngasih tesis beda kayak gitu kan. Jadi aku biasanya atau enggak nyari orang yang punya eh, otoritas besar kayak gitu di kampus gitu ataupun yang kenal banget sama kita kayak gitu kan. Jadi kalau kemarin beda teknisinya aja. Kemarin aku cuma upload aja gitu kan rekomendasinya. Sekarang sepertinya lihat teman-teman adik kita itu mereka harus masukin email juga. Jadi email dari pihak eh, emailnya yang pemberi rekomendasi. Jadi sepertinya mereka akan memberi email ke pihak dosen kita dan dosennya akan ngasih ini apa namanya rekomendasi. Jadi sekarang kita harus saling menghubungi banget
dengan Oh, dosennya. recommendation letternya langsung di email, langsung dari yang ngasih gitu ya? Maksudnya gitu, Mm. kayak Erasmus Mundus gitu ya sistemnya? Aku kurang, mm. Oke. Singkat aku ada teman yang baru ngecek sih kata dia kan kayak gitu harus dimasukin emailnya karena mereka ibaratnya kayaknya pengen pengen ngecek kayak gitu kan sama dosennya atau enggak kayak gitu. Mungkin dihubungi atau ada kadang ada yang dihubungi ada yang enggak kayak gitu. Oh, cuma menyertakan emailnya aja. I see, I see, I Tapi, see. Terus itu dua ya? Boleh tahu mm. nggak waktu itu isinya, yang pertama isinya fokus di apa, satunya fokus di apa? eh secara aku tuh ini ya apa ya di singkat aku tentang personal ya, interpersonal skill kita gitu kan. Jadi Hmm. dosen aku tuh menggambarkan interpersonal kita itu dengan pengen terhadap ilmu kayak gitu kan. Si dosen menggambarkan bahwa kita tuh pribadi yang pengen belajar kayak gitu kan. Selain itu di kelasnya kayak gitu. Di kelasnya kita tuh termasuk mahasiswa dalam range apa? 5% di antara 5% yang cukup berprestasi atau 5% yang skill lainnya kayak gitu. Jadi interpersonal skill kita terhadap ilmu tertentu kayak gitu kan, yang diasah ataupun yang dibaca, yang diomongkan di rekomendasinya gitu. Kebetulan aku lihat gitu kan. Biasanya harusnya nggak tertutup kayak gitu kan, biasanya gitu. Tapi tergantung tergantung beasiswanya. Ada yang tertutup, ada yang nggak suka. Jadi kemarin itu aku cuma upload doang. Gitu. Jadi mau nggak mau aku baca. Jadi Oke. apa lagi gitu ya? Interpersonal skill kayak misalnya kita tuh pengen ngelanjutin eh, apa kayak gitu kan. Kelebihan dan kelebihan kitanya apa di situ dosen yang ngobarin kayak gitu kan ini Hmm. jelasin eh, pengen dia tuh punya future yang bagus kayak gitu dalam hal Hmm. berbicara communication skill dia memberikan presentasi di kelas gitu kan proaktif di sama teman-temannya gitu kan dan juga dia pernah jadi misalnya asisten saya kayak gitu kan asisten di lab kayak gitu. Kalau dari yang sains kayak gitu kan dan di lab atau di project-project tertentu kayak gitu jadi ada Hmm. eksperimen yang diomongin sama dosennya terus dikorelasikan dengan skill apa yang kita punya kayak gitu kan dan itu yang secara personal dari personal seolah-olah dosennya emang memang kenal kayak gitu kan dengan diri kitanya gitu Seolah-olah kenal atau kenal beneran dong. beneran kenal. Kalau menurutmu seumpama kita minta dekan atau mungkin minta kan biasanya teman-teman ada yang prefer kayak gitu tuh supaya nanti punya nilai plus gitu. Itu menurutmu ini nggak sih berpengaruh besar nggak sih? Kalau Oh untuk kalau kita pertimbangkan dari tempatmu iya, dapat itu beasiswa. bagus. Kemarin aku juga dapat dari dekan. Jadi aku ngambilnya dari satu dari pembimbing, satu dari dekan gitu kan. Dan kebetulan Oh dekan iya. aku itu waktu dosen penguji aku waktu tesis gitu kan. Jadi udah tahu dehnya. Jadi oh, prof gitu kan. Minta bisa ini enggak gitu. Saya pengen lanjutin kayak gitu kan. Malah di encourage kan, ya oh coba ini aja kayak gitu. Terus itu gitu kan sampai sekarang masih kontak atau masih calling kayak gitu cuma profnya lagi sering sibuk juga gitu kan gitu kan sukses ya kayak gitu kata profnya gitu. Asik. Kalau tentang CV-nya itu, apa yang kamu cantumkan di situ sampai itu apa namanya? Pasti ada sesuatu yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan sama beasiswa Hungari dong. Atau Mm-mm. pengalaman ininya banyak? Apa namanya? Enggak sih Organisasi banyak? aku nggak terlalu banyak pengalaman organisasi ya jujur cuma ya itu aku lebih menekankan pada motivation letter kayak gitu kan. Jadi Hmm. apa yang aku pengen dapet gitu, apa skill apa yang Hmm. pengen dapat dari Hungari gitu. Kalau dapat ilmu ini, terus apa namanya, kenapa kita harus pengen di luar kayak gitu kan. Kekurangan apa yang selama yang kita nggak dapet kita gitu kan selama eh, di S1 kayak gitu kan pengen kita asah lagi kayak gitu. Jadi kalau CV aku sih termasuk bukan yang eh, prestasi banget lah kayak gitu kan cuma ada lah organisasi ada kayak gitu kan ada ada poin-poin yang aku correlate sama di
resume, di CV-nya dengan di motivation letternya gitu. Jadi intinya sih harus elaborate kayak gitu. Oke. Kalau dari sisi administrasi menurutmu yang paling berat itu tadi di motivation letternya ya, yang bisa mencuri poin kayaknya ya, yang lebih Iya. menarik nomor 1 ya. Mm. Biasanya Dan menurut aku sih beasiswa kali kita ini bufferin. bagus sih, karena dia bukan seolah sih, dari lulusannya itu dari Sabang sampai Merauke gitu.